Dari proses cangkok sampai ke naik pot ini kurang lebih 3 tahun. Dari yang mungkin beli bonsai itu mahal, mungkin bisa budidaya, bersabar sedikit, hasilnya seperti ini. Oke, selamat datang kembali rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada. Hari ini akan kita angkat satu pohon, kita akan teruskan programannya di dalam pot. Nah, sekaligus ini kemarin dapat undangan pameran bonsai di pameran lokal di Bantul. Nanti akan kita ikutkan untuk kelas prospek 2 minggu kemudian. Nah, nanti setelah kita angkat ini semoga tidak ngedrop. Nah, kita akan bawa untuk kelas-kelas prospek. Oke rekan-rekan, simak terus videonya sampai akhir. Rekan-rekan sahabat kedai bonsai, di dalam proses pengangkatannya sangat mudah sekali ya rekan-rekan. Ini banyak akar-akar yang masih bisa untuk pencari makan. Ini akar-akar serabut seperti ini, yang ke bawah hanya sedikit. Hanya gunting saja nih rekan-rekan sahabat kedai bonsai. Rekan-rekan sahabat kedai bonsai, ini sudah kita angkat. Jadi kalau rekan-rekan ingin melanjutkan untuk proses yang lebih cepat di dalam proses kurang lebih 2 tahunan untuk sampai ke tahap ini rekan-rekan jangan pindahkan dulu ke media pot. Ini rekan-rekan harap bersabar dulu. Ini dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun sampai ke tahap perantingan, tapi ini dengan ukuran small. Oke rekan-rekan, langsung saja kita pindahkan ke media pot. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, ini sudah saya siapkan pot yang besar. Nah, dalam proses seperti ini ya rekan-rekan, jangan langsung dengan pot semen atau pot ceper. Kita bertahap, kita gunakan pot yang lebih besar. Nah, nanti setelah besar seperti ini baru nanti kita press secara bertahap. Oke rekan-rekan, kita tambahkan media. Rekan-rekan, kita siapkan medianya. Kita gunakan pasir Malang dan juga tanah gajah. Nah, untuk pemindahan awal ini kita tidak gunakan pupuk ya rekan-rekan. Pupuk dekastar pun juga nanti setelah 2 minggu penanaman baru kita gunakan. Untuk saat awal tetap tidak kita gunakan, hanya tanah dan mungkin ini sedikit humus daun dan pasir Malang yang kita gunakan. Seperti ini prosesnya. Di pasir Malang ini fungsinya nanti untuk
supaya media tanam ini tetap porus, supaya air tidak menggenang di dalamnya. Oke, rekan-rekan, kita isi full. Oke rekan-rekan, selebihnya kita tambahkan pasir malang untuk topping atasnya biar tampilannya itu bagus, biar bois. Kita gunakan pasir malang supaya nanti kesannya itu rapi. Kemudian untuk bagian sela-sela pecahan-pecahan akar, nah ini juga kita isi pasir malang. Nah, ini harapannya nanti tetap lembab, dan di dalam sana pecahan-pecahan itu akan menutup dengan akar-akar sulur yang dari dalam pot. Kita isi seperti ini. Bagian-bagian yang dalam ini juga harus kita tusuk-tusuk ya rekan-rekan. Nah, gunakan tangan saja yang praktis. Kalau rekan-rekan nggak mau kotor ya boleh gunakan sumpit atau kayu. Setelah ini kita tambahkan pasir malang yang sedikit halus ya, supaya lebih rapi lagi. Oke rekan-rekan, kita gunakan yang lebih halus lagi untuk di atasnya. Nanti kita tampilkan sedikit saja untuk akarnya ya rekan-rekan, supaya pohon ini terkesan alami seperti di alam sana. Nah, ini jadi hanya tampak untuk pecahan-pecahan akarnya saja, perpecahan akarnya di sini. Tidak kita tampakkan semua. Ini. Lebihnya kita siram ya rekan-rekan. Kita siram. Oke rekan-rekan. Nah, dalam proses akhirnya, nah, nanti akar tidak kita tampakkan semua. Mungkin hanya seperti ini. Jadi setelah 2 minggu kemudian dari proses ini, ketika kita akan berangkatkan untuk pameran prospek, baru kita proses lagi untuk daunnya, kita kurangi, kita pruning sedikit. Nah, untuk proses saat ini ya cukup sampai di sini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sahabat kedai bonsai, untuk hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini, semoga menginspirasi rekan-rekan. Dari proses cangkok sampai ke naik pot ini kurang lebih 3 tahun. Dari groundingnya sekitar 2,5 tahun lah kurang lebihnya, sampai ke tahap ini kurang lebih 3 tahun. Kalau bonsai ini nanti berumur 10 tahun, berarti ini sudah tahap 30% ya rekan-rekan. Nah, semoga rekan-rekan sahabat kedai bonsai terinspirasi, yang mungkin beli bonsai itu mahal, mungkin bisa budidaya, bersabar sedikit, hasilnya seperti ini. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, selalu ciptakan bahan-bahan bonsai terbaik dari sekitar kita, dan selalu jangan patah semangat untuk budidaya. Salam bonsai.
Bonsai Nusantara.